Hai, halo semua. Jumpa lagi di Ajay Education dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi kebohongan seseorang. Oke, langsung saja. Ini dia. Ya, baiklah teman-teman. Kebohongan atau bohong merupakan satu keniscayaan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk melindungi apa? Melindungi harga dirinya, melindungi kebenaran yang ia yakini walaupun tidak dibenarkan juga berbohong. Lalu bagaimana cara untuk mendeteksi kebohongan seseorang? Secara alamiah, ketika seseorang berbohong, yang pertama itu gelisah. Perhatikan tingkah laku dia, bahasa tubuhnya, entah itu mimik muka, ekspresi dan sebagainya, itu pasti menunjukkan kegelisahan. Itu ya. Yang kedua, berikutnya, selain gelisah, mungkin ada sebagian orang yang sudah begitu ahlinya menyembunyikan kegelisahannya, tetapi tidak bisa menyembunyikan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya berupa gerakan-gerakan yang pada awalnya tidak ditunjukkan ketika dia bercerita tentang fakta, tentang cerita-cerita yang memang nyata. Tapi ketika ada satu bagian dalam obrolan ada kebohongan, tiba-tiba gerakannya jadi bisa tiba-tiba pegang-pegang dagu, pegang-pegang hidung, telinga, garuk-garuk rambut. Itu bisa jadi menjadi salah satu indikator kalau dia sedang berbohong. Selain tadi, berikutnya ciri-cirinya adalah dari topik pembicaraannya dan juga intonasi bicaranya. Ketika sedang berbohong, biasanya intonasinya yang tadi menunjukkan gugup, entah itu gelisah dan juga ketidakyakinan ketika menyampaikan sesuatu yang ia sampaikan. Juga salah satu cirinya, salah satu indikator bahwa dia sedang berbohong adalah sering mengganti-ganti topik pembicaraan. Apalagi ketika kita sedang membahas topik yang mengandung kebohongan dalam dirinya. Jadi gampang sekali berganti-ganti topik. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang sedang berbohong bisa dilihat dari sensitivitasnya. Ketika sedang berbohong atau ketika sedang mengatakan hal-hal yang tidak jujur, sensitivitas seseorang juga meningkat. Entah itu mereka jadi mudah marah, mudah tersinggung, ataupun mudah tidak enakan ketika membahas apa yang mereka bohongkan. Seperti itu. Sudah memperhatikan bahasa tubuh, tingkah laku, terus juga gerakan-gerakan spontan, tapi ternyata masih tidak bisa menunjukkan kebohongan dia. Tenang, kita masih punya beberapa cara, yaitu dengan memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada wajahnya. Biasanya ketika sedang berbohong, ada sebagian orang yang tiba-tiba bagian atas bibirnya seperti berkedut ya, kedut-kedutan gitu ya, kedut-kedutan ringan, terus juga hidungnya juga agak bergerak-gerak gitu ya. Ada mikro perubahan-perubahan kecil yang mungkin hanya bisa diperhatikan ketika kita fokus memperhatikannya. Ya, selain itu juga kita bisa memperhatikan dari kontak mata. Orang yang sedang berbohong biasanya selalu menghindari tatapan mata kita, menghindari kontak langsung dengan mata kita. Jadi mereka akan selalu menghindar. Dan terutama perhatikan arah bola matanya ketika sedang berbohong.
mereka atau si pembohong ini akan menggerakkan bola matanya ke arah kanan. Biasanya seperti itu, kanan dia ya. Jadi ketika sedang mencari jawaban ke kanan, atau juga malah jadi kemana-mana, tidak fokus. Oke. Dan terakhir, mungkin ini terakhir untuk pagi ini ya. Terakhir, perhatikan juga bola matanya. Kalau kita sempat belajar tentang bagian-bagian mata, perhatikan bagian pupil matanya. Ketika pupil matanya membesar, ketika menjelaskan sesuatu tiba-tiba pupil matanya membesar seperti itu ya. Walaupun hanya sekilas atau sedikit, boleh jadi itu menjadi indikator bahwa dia sedang berbohong. Ya, pada dasarnya mungkin kebohongan itu selalu bisa dideteksi. Kenapa? Karena hakikatnya setiap manusia punya nurani, dan nurani manusia selalu bertolak belakang atau melawan ketika kita melakukan suatu kejahatan, suatu keburukan. Dan apabila nurani hatinya meyakini bahwa kebohongan adalah keburukan, maka sedikit banyak itu akan mempengaruhi entah itu bahasa tubuh, kontak mata, nada bicara, dan lain sebagainya dalam tubuh kita untuk menolak kebohongan itu. Jadi kebohongan bisa dideteksi.